Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi eh, sampai hari ini, ya Anda semua sangat luar biasa ya. Begitu luar biasa eh, ikut baca parita tiap hari bersama keluarga di rumah. Dan nanti boleh share ke Bante selama mungkin hampir 1 bulan kita sudah baca parita rutin ya. Kira-kira ada apa nggak yang dalam hal ini apa ya Bante punya maksud apa yang Anda dapatkan selama kurang lebih 1 bulan ini ya. Ada apa yang Anda dapatkan ya, nanti itu Anda boleh share ke Bante melalui WA ya. Anda bisa share melalui WA biar maksudnya ini jadi kesaksian Anda ya. Jadi kesaksian bahwa oh iya ya, saya berbuat baik, saya baca parita, ternyata saya lebih. Nah, jadi siapa tahu ya, ini menjadi seperti kesaksian dari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah sekalian. Nah, karena kalau kita sudah memulai berbuat baik seperti ini, berarti adalah hal yang positif dalam at least dalam 1 jam ini, dari setengah 8 sampai setengah 9, tubuh, ucapan, dan pikiran kita nggak kemana-mana. Jadi lebih banyak ke fokus ucapan kita semua yang baik tentang parita, pikiran kita ya kadang-kadang loncat, tetapi ya tetap balik ke parita, tetapi badan kita juga melakukan hal yang baik. Nah, jadi nanti coba sharing ke Bante, kira-kira ada apa ya selama 1 bulan ini, apa yang sudah Anda dapatkan, dan bagaimana caranya Anda bisa apa ya biar dapat manfaat lebih banyak lagi dari program seperti ini ya. Nah, hari ini Bante kemarin dapat pertanyaan ya, kurang lebih ya Bante, saya memahami keakuan ya, saya memahami keakuan, tetapi kadang-kadang tetap masih rasa kesel gitu ya sama orang kalau melakukan hal sesuatu yang tidak dia suka. Ya benar, selama kita Bapak Ibu masih manusia, wajar kalau kita belum 100% kontrol ya. Kita punya emosi, termasuk di sini adalah kesadaran kita. Ini wajar kalau kita belum bisa pegang 100%. Ya kenapa? Karena kesadaran kita itu ibaratnya naik turun ya, naik turun. Loncat sana, loncat sini. Kadang-kadang satu state, satu saat kita bisa kontrol, kita bisa tahu, kita bisa sadar. Tapi beberapa saat kemudian loss. Beberapa saat kemudian kita bisa pegang lagi, beberapa saat kemudian loss. Nah, karena kita punya kesadaran ini yang belum kuat, pada akhirnya kita belum bisa merealisasi bagaimana kebenaran itu sendiri. Ya, karena kesadaran kita yang belum kuat. Oleh karena itu, siapapun Anda, ya kita sama-sama latihan, latihan, latihan. Semakin kita latihan, semakin membuat Anda perfect, semakin membuat Anda sempurna. Kalau tadi pagi Bante sudah bahas bagaimana bakal Buddha dari Sumedha sampai menuju ke Pangeran Siddhartha. Itu melalui berapa kelahiran. Di sana beliau menyempurnakan yang namanya parami. Ya, jadi parami dia sempurnakan selama periode ini Bapak Ibu. Nah, parami ini apa? Parami ini dalam teks Pali kita ada dasa parami. Kalau misalnya dalam teks Sanskrit mereka bilangnya sat parami, 6 parami dan 10 parami. Ya, kita Theravada 10 parami, Sanskrit 6 parami, sat parami. Nah, parami ini adalah yang kita kumpulkan. Ini adalah tugas dari siapapun yang mau menjadi Buddha, yaitu tugas kita bersama ya.
Antara lain ada dana parami, sila parami, dana itu kemurahan hati, sila moralitas, terus kesabaran, welas asih, dan seterusnya. Itu ada 10. Kita nggak bahas hari ini. Tetapi yang Bante mau kasih tahu kita hari ini, dimana tidak mungkin begitu kita baca buku kita langsung sempurna seperti buku itu, nggak mungkin. Tetapi pelan-pelan kita menyesuaikan, ya, menyesuaikan sehingga Anda bisa benar-benar menjadi orang yang sempurna. Nah, terus ada yang pertanyaan berikutnya kepada Bante. Ada yang bertanya ke Bante kan, iseng ya, biasalah ya umat-umat iseng. Bante, kenapa sih mau jadi Bante? Ya, Bante kenapa sih mau jadi Bante katanya? Ya, kalau Bante mau jadi Bante karena Bante suka ya. Tentunya Bante suka. Kalau nggak suka nggak jadi juga. Nah, jadi Bante itu Bapak Ibu bukan karena takdir ya, bukan. Bukan karena panggilan hati, enggak. Buddha lagi meditasi nggak panggil kita, ayo Victor jadi Bante, enggak ada. Tetapi untuk menjadi biku atau Bante itu adalah pilihan kita Bapak Ibu, pilihan kita sendiri. Nah, sekarang setelah Anda belajar anicca kemarin yang sudah saya jelaskan, pernah nggak kita merenungkan dalam diri kita sendiri, segala sesuatu itu tidak kekal. Segala sesuatu itu ya berubah dan kita nggak bisa pegang segala sesuatu ini. Ya, even orang yang kita paling sayang kita juga nggak bisa pegang. Bahkan seorang dokter yang jago pun orang tua sendiri juga nggak bisa diselamatkan. Ya, jadi semua yang ada di dalam dan luar diri kita ini kita nggak bisa pegang. Maksudnya pegang di sini adalah kita kendalikan 100%, itu nggak bisa. Apalagi secara ekonomi. Kalau Bante orang ekonomi, dalam teori yang disebutkan oleh Adam Smith, Bapak Ibu, Adam Smith bilang hukum penawaran dan permintaan ini sangat terkenal. Tetapi dia bilang kecuali satu, ada yang namanya kalau semua yang hitungan dia adalah faktornya tetap, berarti nggak berubah. Tetapi dalam teori dia yang lain dia bilang tetapi ada yang namanya invisible hand, jadi tangan yang tak terlihat yang mengubah ekonomi ini. Nah, jadi segala sesuatu itu kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa kontrol ya, kecuali ya kalau kita benar-benar kuat kesadaran sati sampajana, baru kita bisa kontrol only badan jasmani kita dan pikiran kita sendiri. Nah, kita kembali kepada pertanyaan, kenapa mau jadi Bante? Sekarang Bapak Ibu, Bante tanya balik kepada Anda di sini. Kalau kita sudah tahu segala sesuatu tidak pasti, oke. Nah, sekarang kita kembali kepada tujuan dari umat-umat ya. Tujuan dari Anda dalam hal berkeluarga. Apa yang Anda harapkan? Anda susah-susah cari uang untuk anak Anda sekolah, betul? Setelah dia sudah sekolah, lulus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Ini Anda harapkan kan? Lulus. Sampai kuliah lulus. Setelah kuliah lulus, apa yang Anda harapkan kembali? Oh, anak saya nanti menikah sama wanita yang baik, ya kan? Ya dong, namanya kan anak mantu. Kalau ndak baik jadi anak hantu, ya. Nah, jadi mau menikah juga sama anak wanita yang baik atau suami yang baik dan seterusnya sampai dapat cucu. Ini adalah program dari rumah tangga ya, biasa. Sekarang Bante tanya kepada Bapak Ibu yang sudah istilahnya sudah menikah atau yang sudah lagi pacaran. Apakah mungkin mantan pacar Anda di sekitar misalnya kita bilanglah SMA gitu ya, masih bisa nggak ketika Anda sudah mulai kerja, mulai kuliah, kuliah dan kerja, apakah dia masih bisa menjadi pacar kita? Beberapa persen akan bilang iya Bante. Mungkin ya 10-20% iya masih bisa.
80% Anicca Bante, dapat yang lebih cakep. Ya, Anicca Bante. Nah, sudah pacaran, berarti kan ya SMP sudah lewat, dapat yang baru. Sudah dapat yang baru, apakah yakin married sama orang ini? Berapa persen yang bilang married sama orang ini? Belum tentu juga kan? Belum tentu. Mungkin juga di last minute ganti pemain gitu ya. Pemain cadangan dipanggil, yang sudah sekarang dikeluarin dari arena. Bisa jadi. Kemudian oke lah, kita doakan married dengan pacar yang sama. Setelah married, apa yang dicita-citakan? Oh, punya keturunan. Nah, sekarang sudah married, berapa yakin Anda punya keturunan? Kita juga nggak yakin berapa banyak ya. Kita juga nggak yakin. Ada kadang-kadang yang punya, ada kadang-kadang nggak punya. Oke, Bante bilang lah, punya semua. 100% punya. Oke. Nah, sekarang setelah punya anak, berapa persen yang yakin anak Anda ini berbakti kepada Anda di rumah? Jadi anak yang baik, anak yang sopan, dan seterusnya. Berapa persen? Ya kan? Nggak tahu. Berarti Bapak Ibu, semua ini kan nggak pasti. Ya dong, semua ini nggak pasti. Jadi, Bante memilih yang pasti-pasti aja. Yaitu, ketika dengan jadi Bante, kita bisa lebih pasti. Lebih pasti apa? Ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan hasil dari kebaikan kita, yaitu kita punya kebahagiaan. Ya, jadi nanti ketika anak Anda bertanya kepada Anda, Bante, Mama, Papa, saya mau jadi Samanera atau mau jadi Ayah Bikuni gitu ya. Oke, langsung aja kasih. Ingat kata Bante Dhammawudo, semua itu nggak pasti, ya kan? Daripada Anda sudah nggak pasti, Anda kurung lagi dia di rumah, ya nggak apa-apa. Mendingan dia dilepas dari rumah, cuci ya. Ya, jadi bahaya ya kalau sama ini marketing bahaya. Nah, terus kenapa semua itu kebajikan yang kita perbuat pasti menghasilkan kebahagiaan? Reason yang kedua adalah Bante orang ekonomi. Ya kan? Kita tahu bagaimana menempatkan investasi. Oh, ini lagi begini, taruh di sini. Ini lagi begono, taruh di sini. Ini lagi begini, taruh di sini. Kita tahu investasi selalu berubah juga Bapak Ibu ya. Selalu berubah juga. Sekarang menurut Anda yang ada di rumah, investasi apa yang paling bagus? Ya, investasi apa yang paling bagus sekarang? Kalau saham sekarang nggak bagus. Sekarang saham lagi turun, ya kan? Anda mau apa? Asuransi, ya boleh asuransi. Apalagi? Mau deposito, it's okay. Gold, emas, tanah, dan seterusnya. Anda mau investasi yang seperti ini. Ada yang reksadana, obligasi, dan seterusnya. Boleh. Tetapi Bapak Ibu, Bante ingatkan kepada Anda. Kemarin saya sudah cerita bahwa selama saya ambil master saya, S2, Bante sudah melakukan penelitian lebih dari 60 perusahaan dengan jangka waktu 5 tahun, buku 5 tahun dengan 18 variabel keuangan. Nah, tidak ada dari semua itu begini. Jarang, rata-rata ya jarang ya. Oleh karena itu, kita kembali kepada investasi. Jika kita investasi banyak-banyak misalnya di saham, ketika saham seperti hari ini jatuh, drop banget kan, IHSG jatuh banget. Apa yang terjadi? Wah, rugi ya Bante ya. Aduh, bagaimana ya? Bisa juga. Oh, yang aman Bante, main aman apa? Deposito. Sekarang suku bunga kredit aja turun, apalagi bunga deposito turun lagi. Aduh, gak bisa tidur lagi Anda. Apalagi gold. Beli gold banyak-banyak, emas, simpan di rumah. Nanti kalau lupa,
atau bagaimana, diambil sama orang. Beli insurance, kalau nggak dibayar klaim Anda bagaimana? Beli tanah, kalau tanah kita kena gusur atau tanahnya jadi nggak laku juga rugi. Nah, jadi investasi yang harusnya Bante mau ajarkan Anda hari ini adalah satu, Bapak Ibu. Investasi yang paling menguntungkan dan tidak pernah rugi, yaitu kebajikan yang Anda perbuat. Kenapa? Kalau kita berbuat hari ini, kita akan mendapatkannya nanti. Satu saat nanti. Dan ingat, ini pasti. Tidak tergantung dengan suku bunga bank, tidak tergantung dengan corona, nggak ada. Jadi kita berbuat baik hari ini, tunggu aja, nanti juga akan berbuah. Ya, nggak usah takut dengan corona, nggak usah takut dengan suku bunga bank, nggak usah takut dengan keadaan politik dan semuanya, nggak ada. Oleh karena itu, sebagai orang ekonomi, saya pilih yang pasti. Ya, yang pasti, yaitu pasti dengan kebajikan yang saya perbuat, pasti saya bahagia. Pasti dengan dhamma yang saya praktekkan, pasti jalan kesucian juga akan tercapai nanti. Nah, oleh karena itu, Anda nggak usah sekolah ekonomi, Bapak Ibu, ya. Yang ahli ekonomi aja sudah jadi begini, Anda mau tunggu kapan di rumah, ya. Jadi, secepatnya dedikasikan hidup Anda untuk orang lain. Ketika kita melakukan kebajikan dengan motivasi yang tulus, maka kebahagiaan akan mengikuti Anda sepanjang hari. Nah, untuk menambah kepastian ini, kita akan waisakan tanggal 7, Bapak Ibu. Ya, tanggal 7. Bante mau tantang Anda tanggal 6 dan tanggal 7. 2 hari aja, Bante minta 2 hari. Siapa yang mau ngambil 8 sila, nanti Bante kasih secara live tanggal 6 jam 7 pagi. Ya, kalau Anda bersedia mau jalankan atas sila, nggak apa-apa, nanti Bante bisa pandu secara live jam 6 pagi, jam 7 pagi, tanggal 6 dan tanggal 7. Ya, pahalanya bagus loh Bapak Ibu, kalau Anda melakukan kebajikan di 2 hari ini. Dalam astrologi Tibet, mereka percaya kebajikan di 2 hari ini adalah 1 juta kali lipat. Ya, Anda mau investasi kan? Ya udah, coba Anda lakukan atas sila di 2 hari ini, tanggal 6 dan tanggal 7. Walaupun Anda di rumah, coba usahakan Anda lakukan hal yang ini, ya. Nanti tentang 8 sila Bante akan uraikan besok. Jadi sehingga tanggal 6 dan tanggal 7 Anda bisa putuskan apakah mau ambil apa enggak. Ya, jadi Anda masih punya hak berpikir 2 hari lagi. Tanggal 4, tanggal 5 mikir dulu. Tanggal 6, tanggal 7 coba laksanakan atas sila, ya. Teman-teman kita yang muslim, mereka hebat. Untuk Idul Fitri mereka bisa 1 bulan. Nah, umat Buddha nggak 1 bulan dah, diskon 2 hari aja. Ya, keterlaluan nggak ya? Ya, yang muslim 1 bulan. Kita umat Buddha diskon aja dah 2 bulan dah, nggak apa-apa ya. Kan Buddha maha pengasih ya, jadi 2 hari dikasih aja. Kalau Anda mau, ya tanggal 6, tanggal 7, Bante akan ingatkan ulang untuk memberikan sila atas sila secara online. Oke? Nah, sekarang kita juga investasikan tubuh, ucapan, pikiran kita dengan bermeditasi. Ya, dengan bermeditasi Anda bisa lebih tenang, pikiran lebih enak, tidur lebih nyaman, dan pelan-pelan kita bisa melihat kilesa dalam batin kita. Oleh karena itu, silakan kita duduk di depan, lurus. Kemudian kita pertama-tama menyadari ya Bapak Ibu, kita menyadari posisi kita dari kepala sampai ke kaki, nanti dari ke kaki sampai kepala kembali. Punggung kita juga tegak. Bagi yang ngantuk, ya
Matanya bisa dibuka. Bagi yang tidak ngantuk, yang mau kesadaran lebih banyak, matanya bisa ditutup. Hari ini, seperti job kita sebelumnya, kita mau menjadi satpam untuk melihat nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, secara alami Bapak Ibu, secara alami, tidak perlu dibuat-buat, tapi secara alami ketika nafas masuk, kita dengan kesadaran kita, but. Ketika nafas keluar, do. Nafas masuk lagi, but. Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Bagi teman-teman yang Mahayana atau Vajrayana, boleh menggunakan Amitofo atau Om Mani Padme Hum, ya, bebas. Yang penting kita menjaga kesadaran kita masing-masing. Meditasi kita mulai.
sambil menjaga kesadaran kita, kita mengembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Meditasi selesai.